semua kalau cek membuat cair kalau sejauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh. Seandainya di malam yang ke-21 Zulqa'dah ini adalah malam terakhir kita, tentu kita sangat khawatir jangan-jangan amal itu belum terlalu banyak. Itulah Allah dengan kasih sayangnya diberikan kita kesempatan hidup, bukan berarti kita adalah manusia yang paripurna untuk menunda kematian itu, bukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah berikan kesempatan untuk beramal amal. Nah, sedekah itu bagian ahsanu amala. Mudah-mudahan dengan sedekah kita itu memperberat timbangan amal soleh kita. Mungkin kita masih defisit kebaikan. Nah, mudah-mudahan itulah yang mengantarkan kita kelak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tanya ibu-ibu dulu Pak ya, tapi kalau Bapak mau bantu silakan. Amal apa yang bisa mengalahkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kan kita rindu, makanya kita itikaf, betul Pak ya? Kira-kira amal apa yang bisa mengalahkan malam Lailatul Qadar itu? Kalau Bapak sholat malam itu, baca Quran di malam itu, sudah tahu ibu jawabannya? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih es krim. Mana tahu lu masih suka es krim? Gak usah disebutin mereknya, karena saya belum ada MOU sama produsennya. Boleh bantu? Ini gak main-main nih. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Setahun berapa ibu? 12 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Coba ayah berapa usianya? 4. Ya, jadi ditambah lagi. Ayah mau ditambah lagi 74 jadi 83, jadi terus 10 tahun. Nanti misalkan orang Enggak. Ayah harus mana? Semakin tua semakin banyak beramal soleh. Maka ayah ini dikasih bonus sampai 83 tahun, 10 tahun lagi itu dianggap beramal soleh. Tapi kan nggak tahu mana yang diterima, mana yang tertolak. Tapi pertanyaannya kembali, amal apa yang bisa mengalahkan
Itulah yang diminta ke saya kajian malam ini, wakaf. Ya wakaf. Saya tanya Pak, Universitas Al-Azhar itu sudah berapa tahun? 80 tahun, 3 tahun? Tidak. Sudah lebih 1000 tahun. Kalau nggak salah, kita coba cari datanya itu berapa tahun di Bapak dari Ibu. Ini masih ada waktu ya untuk melihat. Tapi kalau ada yang fokus bisa dilihat dari Bapak. Pak benar itu. Ya banyak orang ini sudah lebih 1000 tahun. Jadi pertanyaan saya, orang yang mewakafkan tanahnya lalu menjadi Universitas Al-Azhar yang melahirkan ulama nasional dan internasional, berarti menalarkan dia sholat di malam Lailatul Qadar. Masa Bapak nggak mau berwakaf? Yang punya rumah yang gelap-gelap ini ada yang datang? Kasihan ini Pak, sahabat saya punya rumah ini. Saya kalau sama wakil itu bersahabat aja saya semua. Kalau dia meninggal dunia, nggak dapat apa-apa. Dan orang nggak semangat untuk jadi orang kaya. Kenapa nggak semangat jadi orang kaya? Hisabnya berat. Dari mana dan untuk apa? Tapi kalau wakaf, tinggal. Itu Bapak ditos sama malaikat Ridwan. Mantap. Itu versi saya cek. Bapak benar, rumah minta Bapak itu sebelum meninggal Bapak wakafkan. Itu kan sekarang jadi tahfiz Quran. Mereka lagi murojaah. Itu jadi rumah imam. Imamnya melahirkan generasi Quran. Terus. Atau Bapak lebih cenderung untuk wakaf produktif, disewakan saja. Kan bangga juga tinggal di rumah orang lain. Ustaz ini di mana tinggal? Rumah orang. Wah, hebat Ustaz ya. Tapi yang saya ya sewa dekat musola. Tapi jadilah uang sewa itu saya bayarkan ke nazirnya, ya, yang mengelola harta benda wakaf itu. Lalu dipakai untuk gaji imam, operasional musola, atau kemudian melahirkan masjid yang baru dari uang sewa itu. Bayangkan pahalanya terus mengalir. Sahabat Al-Azhar bertanya, amalan cerdas apa? Amalan orang mengingat mati. Itu amalan, atau orang yang cerdas itu orang yang lebih banyak mengingat mati. Tapi gak cukup itu aja bro. Dia mesti mempersiapkan amalan menjelang kematian. Dan kira-kira amalan apa yang terus pahalanya mengalir setelah dia mati? Saya posting, maksudnya tim kita di APUD Official. Itu Om Deddy sahabat dunia akhirat saya suka nge-like. Kawan-kawan saya kasih es krim. Ya, Bapak yang belum follow APUD Official. Ya, ini luar biasa catatan di sini Pak. Ya. Ini anak muda yang bantuin saya juga. Yang buat video wakaf sebelum wafat. Apa narasinya dibuat di sini? Hidup di dunia sementara semua pasti mati. Katanya kalau ada ustaz ceramah berapa? Yang bersandar itu pendek umurnya. Tapi enggak ya. Terbukti ayat panjang umur. Dari dulu dengan pengajian bersandar terus. Baru malam ini. Baru-baru ini. Saya pas begitu kan di malam maju dari depan. Takut juga dia mati.
Saya takut juga karena amal kita belum banyak. Ya. Kita bukan mungkin tapi pasti nanti. Ini tulisan tadi. Sudah punya belum? Sudah punya belum? Itu bahasa muda. Teman untuk kita nanti di alam pertukaran. Ini bahasa anak muda ini keren. Tolong dukung dakwah kami di Indonesia ini. Saya bawa masuk. Ini relawan yang banyak bantuin saya. Kadang ala kadarnya aja saya buat itu. Tapi saya luar biasa. Udah akhirnya dicinta. Sudah punya teman belum? Untuk alam pertukaran. Siapa teman bapak? Kalau Abi Yudi meninggal, Om Dede mau masuk tiap malam. Malam pertama ada teman saya. Kan ada buku itu malam pertama di Al-Baris. Pak Haji sahabat saya, mau rumah saya Pak. Sony dosa. Banyak rajo itu. Wakaf juga rumah kita. Coba Pak ya, ini doa yang indah dari Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman au hikni histori. Ya, Ibrahim di mulai haji sebelumnya orang umroh Zulhijjah. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah sering bolak-balik ke Makkah, Madinah. Ya. Belajar dari Ibrahim. Apa doanya Pak? Ya Rabbu, berikanlah kepada hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh. Tapi kita mesti cari tahu Pak, kebutuhan Ibrahim ini di mana? Oh, istrinya dua Ustaz, yaitu beruntung juga Hajar dan Sarah. Boleh saya teruskan pengajian ini Bu? Karena ini sensitif. Ibrahim lebih beruntung lagi karena dia punya sedekah jariah. Sekarang saya tanya Bapak, apa sedekah jariah Ibrahim Pak? Apa Pak? Zam-zam istrinya Hajar. Boleh dia bawa air bisa? Warisan lisan ila masa. Hijau. Tapi itu dari ayat yang saya sampaikan tadi, saat usaha. Kalau ada hak kekayaan intelektual, haki seperti merek ini, saya tersebutkan karena belum ada kontrak juga untuk mengendorse itu. Siapa orang yang mendapatkan nilai ekonomis dari air zam-zam itu? Siapa Pak? Siti Hajar. Jangan Bapak ragu jawab. Iya kan? Kan dia yang menunggu. Harusnya hak patentnya dia oke. Nah saya nggak tahu yang punya. Masya Allah, tabarakallah. Belum pas jawabannya Pak. Tapi itu sudah mewakili keluarganya Ibrahim. Keluarga bervisi surga, suami istri-istrinya, anaknya masuk surga karena wakaf. Apa Pak itu tempatnya? Sebelum saya orang apa ya Pak? Tahu Pak. Kan Mufti Saudi mengatakan Ka'bah itu wakafnya Nabi Ibrahim AS. Mulai kita mengucapkan Bismillah, ya Allah, Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, atau doa-doa yang masyhur yang lainnya. Lalu sampai rukunnya mani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak kita baca sampai mereka ya Rasul. Berapa juta orang tahu. Doa yang lain ini harus dikabulkan. Letih, susah, dibakar. Salam kepada Ibrahim. Tapi karena wakaf menjadi jejak peradaban itu sendiri. Jadi bicara wakaf ini bicara jejak kebaikan peradaban itu. Dan saya sama beberapa orang tuh kita doa kita mau membuat jejak peradaban juga, tapi gak mungkin
Zam-Zam Tower. Ibu perhatikan ada jam di situ ya. Itu bukan jam gadang ini, cabang kedua kan. Tapi nama itu haram itu, saya lupa nama lengkapnya. Itu kan yang wakif, yang berwakaf. Tapi itu produktif, lalu ada bagi hasil. Itulah kenapa tertutupi biaya-biaya operasional itu, karena wakaf produktif. Nah, Bapak dan Ibu, berarti kalau saya menyebut jaminan teologis, paham ya? Ini berkaitan dengan surga. Orang berwakaf tidak dapat surga. Lantan firuhat tunfiqu bima tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Ini Allah yang menjamin. Ya, kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Pertanyaan saya, kebaikan yang sempurna rumah kita di sini atau rumah kita di surga? Gak lama lagi itu kan Bapak tinggal, percaya? Oh, ayah dulu ninggalin, belum tahu. Jangan-jangan Pak Imam dulu. Allah. Jangan. Katanya kan gitu. Kalau ada Ustaz Tausi, ada yang duduk di belakang Ustaz, katanya umurnya pendek. Nah, yang ketawa lebih pendek lagi Pak. Bercanda pendek ya. Maka Pak Imam ditempatkan di surga. Kebaikan yang sempurna itu. Dia lalu rumah imam saya ini kecil besar. Tapi nanti saya dapat rumah yang besar. Tapi selaku pengurus musola masjid harus paham juga dengan wakaf ini menyelamatkan rumah imam. Jadi modalnya kalau saya menyebutnya mungkin wakaf model, ya Pak, wakaf model. Jadi kita perlu biaya imam. Imam itu dihantar benda wakaf tidak bergerak karena Bapak menyerahkan tanahnya jadi masjid. Lalu operasionalnya dari mana? Kita sumbangan ke negara. Siapa yang ada? Berarti yang tadi contohnya PN, ada wakaf produktif yang punya masjid menjadi badan usaha milik masjid, seperti rumah peta, rumah sewa. Nah, itulah sewanya gaji. Itu modal kan keren. Apakah jaminannya adalah kamu akan mendapat kebaikan yang sempurna itu? Ini secara teologis lagi, kisah-kisah heroiknya sama. Saya sama Adinda Eri, adik. Saya anggap beliau adik kandung karena saya paling urus. Senang diskusi di salah satu mobil. Dulu dibawa dengan saudara Muhammadiyah, orang-orang kurus. Saya malu juga karena saya belum juragan. Ya. Nah, Muhammadiyah itu banyak orang-orang yang berwakaf, yang latar belakangnya adalah pedagang, pengusaha, termasuk dia mana dermawan. Jadi hidup-hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan cari hidup di Muhammadiyah. Jadi kalau untuk organisasi ini enaknya Pak, kita sudah punya mesin duit di luar, terus sampai ke organisasi itu kita yang biayai. Jangan organisasinya ya dengan kehadiran kita. Kalau kita punya partisipasi dan kontribusi, termasuk banyak di foundation yayasan itu bukan beda pendapat orang timur Pak, tapi beda pendapatan. Stop. Itu perlu diingat. Ya. Nah, lalu Bapak dan Ibu, kita membangun di salah mobil itu akhirnya nanti pengusaha yang dermawan, biar dia berwakaf atau dia berzakat. Zakat yang keren itu zakat produktif, betul kan? Jadi tidak hanya bagi-bagi sarung. Saya dulu di Lazismu
sama sahabat saya ini, Om Dede, saya memanggilnya, dia panggil saya Abi Yudi, panggilan anak-anak kita tuh. Dah buatnya pekan baru kemandirian ekonomi umat, maksudnya pemberdayaan ekonomi umat. Gak usah sunatan masal terus, kasih sarung terus. Sekali-kali kita kasih kawannya, ya Pak ya, apakah hidroponik, yaitu berapa biaya hidroponik, saluran dana zakat, atau gerobak berkah. Dia jualan apa? Dulu masih ada foto saya di Pampang itu, saya malu juga, karena udah gak kurus lagi. Nyalurkan gerobak pada ibu-ibu, jadi produktif. Nah, apa yang saya maksudkan? Jaminan itu yang secara teologis mendapatkan isyarat Rasulullah itu juga tentang wakaf. Akhirnya Umar mewakafkan tanah di Khaybar. Tanah itu produktif. Ini kiasnya kalau hari ini Pak Haji punya sawit di Kuansing, katakanlah 100 hektar, lalu 100 hektar itu Bapak wakaf. Itulah yang menakjubkan tanah Khaybar itu. Ibu punya misalnya usahanya SPBU yang udah bagus, ada 7 cabang SPBU. Kan ada orang punya SPBU lebih dari 7. Itu mudah-mudahan saya. Kalau ibu bapak nak mau biar doain saya aja, tidak ada masalah. Apa susahnya? Tapi ibu bilang, ini yang ketujuh ini Ustaz, itu omsetnya, keuntungan bersihnya dan sehat nih. Pokoknya aman ini. Coba itu harta yang paling ibu cintai dan tanam biro harta ibu pun. Tapi justru SPBU yang ketujuh ini ibu wakafkan jadi wakaf produktif. Nah hasilnya mungkin tak punya ilmu, tapi ada mitra pengelolanya. Misalnya Adinda, Eri paham ini tentang perminyak, sudah akrab sama Pertamina. Terus ibu tinggal bilang aja mau kuf alainya. Seluruh ponakan saya minimal sampai S2, S3, doktor. Kalau dia tidak mau, nazir berpasangan. Tapi saya niatkan di dokumen negara namanya akta ikrar wakaf itu, seluruh ponakan saya itu doktor. Itu harus ditunaikan dari hasil SPBU ini. Tante yang meninggal dunia, bibi yang meninggal dunia, ponakan ini jadi orang semuanya. Ada tak pahala? Ada tak pahala? Kurang yakin itu ibu. Ada deh. Kau ibu tahu kan? Kan SPBU kan. Bapak hanya belum makan malam. Tapi cerdas. Orang kalau sudah niat wakaf itu memang cerdas. Serius. Berniat aja cerdas. SPBU mengambil minyak seperti itu pula mengambil pahala. Allah. Jejak peradaban Gontor Darussalam. Jauh betul kita bicara Mekah. Masuk aja ke Gontor. Gontor masih ada pesantrennya sekarang. Iya, cabangnya banyak, afiliasinya kemana-mana. Beruntung tak orang yang mewakafkan tanahnya di pesantren Gontor. Allah. Lebih lama dari malam Lailatul Qadar itu. Saya nggak mau bawa. Atau kita sudah yakin amal kita sudah banyak. Sudah yakin ada teman di pergantian yang narasi diambil di official tadi itu. Punya teman itu tua, sedekah. Ya, wassalam wa baik. Kalau secara teologis disebut ta'minul asli, prinsip keabadian. Saya bukan mungkin kesedihan Om Dede, Adinda, Heri, ya Bunda. Saya berdoa ayat kita yang mengajarkan kita bagaimana peduli pada ayat ini, ayat dadarul, mudah-mudahan mengalir pahala untuknya. Dan ayat-ayat
atau jadi panti asuhan, atau ada bagi hasil dari perusahaan, macam-macam. Gak tahu. Karena kalau sedekah ini gak perlu viral-viral itu. Iya, gak perlu. Makanya ada postingan saya itu selebgram langit gitu. Nah, mudah begini. Kadang ada orang menyumbang juga foto dulu kan. Yang menerima kita saya aja yang jalan akan dia orang nggak mau ini. Ya. Nah, kepada itu sahabat Rasulullah SAW mereka melakukan ini abadi pahala mereka termasuk Masjid Nabawi. Saya kalau bawa Pak Haji umroh nanti bulan Oktober Singapura, kemudian Taif, nggak mikotnya di Al-Alam, nggak usah kita pakai mihrab misalnya, ya. Lalu kita mikotnya di Qur'ul Manazil, tempat Nabi yang berdoa mengadukan kelemahan. Kita situ di situ. Tapi di Mekah saja. Lalu kita pulang lagi balik ke Jeddah 12 hari, balik ke kantor. Kita nggak ke Masjid Nabawi. Mau nggak Bapak ikut saya? Mana? Nggak lah. Tutup tuh travel. Walaupun biaya 10 juta, mau Bapak? Enggak lah kata Pak. Rugi. Kita mau ke masjid. Saya kalau udah beres urusan Pekanbaru ini mau saya tinggal di Madinah. Allah. Kerja saya ke masjid berkuda, ke masjid berkuda. Pak ini cari lawan. Awak cari mobil dua apa onta. Tenang juga Pak. Tenang betul. Pasti orang yang berdoa di Allah. Menangis di Allah. Coba pahala buat Rasulullah itu kita banyak sekali Pak. Wakaf. Bangun masjid Kuba, bangun masjid itu abadi yang disebut dengan pasif income, sedekah ilmu yang bermanfaat. Jadi teologis yang kedua itu berkaitan dengan nas izaman dan insan kontoan amalullah misalnya sedekah jadi itu wakaf, bukan zakat. Karena abadi, zakat abadi nggak nilainya Pak. Habis gaji 10 salurnya langsung ambil dapat seberapa. Tapi zakat wakaf ini harus berkolaborasi Pak. Biar kita tuh gak mungkin, biar bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Zakat wakaf, percaya itu yang menyelamatkan negara yang kita cintai. Ya, udah benar Muhammadiyah dengan lazimnya, pemerintah dengan basnasnya, masyarakat dengan dompet wafa, rumah zakat, izin macam-macam. Ya, hebat kita negara kita. Alhamdulillah. Ya. Nah, memiliki dampak sosial yang luas, kesejahteraan, dakwah dan kemartabanan. Bapak dan Ibu, maka lahirkanlah generasi wakif. Satu hari berwakaf keluarga, gampang, pakai kris betul. Kan sudah ada kan, Bapak masuk di BRK Syariah. Ini saya bukan berarti komisaris di situ, tapi saya hanya menyampaikan. Tadi saya coba, gampang nggak wakaf itu? Kalau bicaranya wakaf uang atau wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang, tinggal proyeknya apa? Membiayai Tajwid Center Universitas Muhammadiyah Riau, berarti wakaf melalui uang. Tapi kalau wakaf uang, uangnya harus mendaftar dulu di RKSPWU, namanya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Gak boleh sembarangan. Kalau di kantong saya Bapak nyerahkan uang Pak, itu bolehnya 10 menit Pak. Kalau sempat 2 hari, istri muda yang saya ingat. Gak bisa. Uang segitu salurkan ke bank, banknya ada bagian SIM. Persoalan produknya masih debatable, itu biar urusan Dewan Pengawas Syariah. Yang penting bagi hasil dulu. Kami kemarin di Badan Wakaf Indonesia menyalurkan ODD 25 juta tambah gaji guru MBA
di mana pokoknya tidak habis. Contoh ya, ditempatkan wakaf uang ini 600 juta, sekian tahun dapat bagi hasilnya 25 juta. 600 juta hilang Pak? Oh enggak. Kalau bank itu rugi macam-macam, itu negara ganti kan. Uang wakaf abadi pokoknya. Yang 25 juta ini dibagikan ke guru MDA. Senang nggak guru MDA? Ibu mau jadi guru MDA? Maksudnya ibu ingin berwakaf lebih besar lagi, biar porsi bagi hasilnya besar, biar guru MDA tambah-tambah banyak dapat. Bapak senang Pak, guru MDA itu gajinya kecil. Ada nggak guru MDA gajinya kecil? Nih Pak Haji, kalau orang penghasilannya 500 ribu, 600 ribu itu miskin versi dinas sosial. Ini kolaborasinya Pak, Basnas, dinas sosial. Berarti kalau Bapak gaji imam ini, kita ini di bawah 600 ribu, itu miskin apa namanya? Miskin kuadrat, sangat miskin. Sekarang kurang tepat Pak Haji. Miskinnya adalah kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Dan tidak boleh itu. Jangan Pak. Barangkali Allah itu keberkahan sekelilingnya termasuk di dalam. Caranya wakaf. Mainkan lagi wakaf supaya bisa mendatangkan kesehatan. Sampai di sini ada pertanyaan Pak? Ya. Apanya serius? Oke. Kita buka ini, kita ngajinya wakaf aja Pak. Ya, sampai kapan? Silakan Pak. Ya, tadi disebut wakaf sebelum wafat ya. Ya. Nah, seandainya kan bisa saja apakah kita belum sempat berucap wakaf pada waktu itu, kemudian wakafnya baru dilaksanakan setelah ya kita sudah meninggal dunia. Ya. Secara nilai ini bagaimana? Baik. Masuk saya pada perlindungan yuridis. Kalau saya tanya ke Pak Haji, bisa Bapak bedakan antara zakat, infak, sedekah wakaf yang disebut dengan siswa? Maka kita harus membedakan infak. Ini bahannya ada di sini Pak. Kalau nanti masjid kita sudah ada yang baru, ada proyektor yang tergantung, pakai remote langsung keluar ya. Cuma pas ditekan lagi tidak naik lagi. Rupanya beli second. Saya bercanda, biar Bapak semangat. Ini masa Om Dede pakai media untuk channel musola ya, atau pribadi. Masa nggak ada audio ke sini kan? Unik juga. Ya. Lampu kamar mandi udah ganti belum Pak? Ada. Oh, rupanya saya nggak tombol. Saya buru santai. Mana digantikan aja tidur. Langsung diganti malam. Pasti bela Pak. Dia pakai sensor. Sensor. Tergantung amalan Pak. Kalau amalannya banyak hidup kayak gitu. Dia nyari kampungnya adol gitu kan. Kasih. Oke Pak. Berarti kalau infak ini dia bisa uang, bisa barang. Walau barang itu jadi nominal dibelanjakan, tapi boleh habis nilainya Pak. Ini infak, saya minum habis. Tapi wakaf karena tadi kita menyebutnya adalah abadi, maka nggak boleh habis. Nggak boleh. Maka kalau secara undang-undang tadi ada disebut dengan perlindungan yuridis, coba Bapak dengar Pak. Harus ada ikrarnya. Buru-buru tuh, kalau udah merasa wafat buru-buru tuh datang ke KUA. Tapi kita lagi mau ajukan, jangan akta ikrar wakaf ini diurus ke KUA aja. Boleh jadi KUA itu sibuk nikahin orang. Tapi mudah-mudahan ada yang standby untuk membuat akta ikrar wakaf. Buru-buru di rumah kosong bapak-bapak
Bapak 1 tahun 2004 ya. Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali rusnak. Nanti kita bahas lagi. Ya. Coba Pak, pasal 1-nya. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan. Bapak Darul mewakafkan tanah di Ali bin Ahmad untuk masjid. Tiba-tiba anaknya menjualnya. Ini maaf, karena tanah itu 1 meter 3, 4, 5 tahun lagi 10 juta sebenarnya. Ngapain bagus sholat, bagus jualan. Tapi saya nggak percaya. Kok anak-anak almarhum ini persoalan ibzumah menjaga harta orang tua. Tidak ada mereka yang tamat. Yakin itu bukan muji-muji salah saya, ya Pak. Maka tidak boleh kalau dilakukan perlindungan yuridis nanti, ya. Maka pasal-pasal ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dendanya 500 juta. Sekarang persoalan wakaf itu banyak apa? Kalau bicara wakaf tidak akan habis masalah. Ini sebagai pengurus badan wakaf, kalau bicara wakaf ini, masalahnya tambah banyak. Bapak nyalakan tangan nih di jembatan ini, tiba-tiba kita akan buat jalur tol dari rumah ini tembus ke Pelalawan, kena tanah Bapak. Bapak sudah mewakafkan dengan lisan, ada dokumen negara, ada sertifikasi tanah wakaf, tiba-tiba kena tol, wajib tak mengganti? Wajib, rusmak namanya. Nah, menggantinya nilainya kurang atau lebih bagus? Itulah Habib buka merinding. Bapak kalau mau berangkat haji, semangatnya dari Riau atau dari Aceh? Dari Riau, karena orang Riau. Kalau saya, kalau boleh izin, maaf ya, kalau untuk Aceh ini saya geser dulu dari Aceh dulu. Kenapa? Habib Buga berbesar. Dan sekarang tanahnya diganti oleh pemerintah Saudi jadi hotel. Kalau masalah 500 meter, hotel itu penuh terus, berkah-berkah. Apa pesannya ini Pak? Wakaf itu harus lisan diucapkan, ada nazir, ada saksi, ada mauquf bi harta bendanya, ada mauquf alaihnya. Mauquf alaihnya tujuan wakafnya, tolong nanti orang kampung saya di Aceh itu kalau berangkat haji berikan mereka uang saku. Sekarang kalau dikonversi ke rupiah, masing-masing jemaahnya dapat 6 juta rupiah. Ibu mau beli ceret kuning lumayan? Ya mungkin ibu dapat. Sana senang dapat kok. Senang. Itulah hebatnya wakaf. Tidak ada asnaf. Kalau asnaf zakat ada apa ya? Fuqara, wal masakin, amin, mu'alaf, musafir, riqab, gharim, fisabilillah. Pak Haji, saya traktir malam ini mau makan sate kambing. Karena tidak jadi-jadi juga yang kemarin-kemarin cerita itu. Nah, sekarang saya traktir Pak Haji, tapi dari uang zakat orang titipkan ke saya. Pak Haji mau? Pak Haji tahu tidak mau. Saya tahu pun saya tidak mau. Tapi kalau Pak Haji bilang tidak mau, sekali-sekali jumlah uang zakat ulama, saya berdosa di hadapan Allah. Pak Haji berdosa makan uang zakat itu. Tapi kalau wakaf Pak, kalau itu jenisnya wakaf lain, wakaf umum, Bapak kaliannya itu kita akan bangun masjid di depan. Saya usulkan jangan tanah Pak, tapi betul-betul jadikan tanah wakaf. Biar tiap nyumbang mengalir pahalanya abadi selama masjid itu dipakai. Pertanyaan saya, karena itu adalah wakaf khairi, wakaf umum saja, wakaf alaihnya kita semua ini, boleh nggak Bapak Ibu? Kita yang berwakaf, kita yang dapat manfaatnya, boleh nggak Bapak? Coba, hebat nggak wakaf? Kita yang berwakaf, kita yang dapat manfaat, kita sholat di situ. Jangan Pak Haji saya dilaporkan besok sama Pak Haji Toge. Pak Haji bilang sama beliau, siapa nama Pak Haji? Pak Rusli. Kata Pak Haji, Pak Rusli nggak boleh sholat sini Pak. Ini masjidnya khusus orang miskin nih. Bapak kayu
Kepada boleh sholat sini? Karena gelarnya Sultan Kayu kan? Pas itu Sultan Kayu nggak bisa masuk loh. Saya ini boleh, nggak ada cerita. Karena ini wakaf ini, wakaf umum. Tapi kalau wakafnya ahli, jenisnya dicantumkan juga. Ini sahabat saya ini untuk kerabat saya. Saya punya adik kandung, suaminya tak ada lagi. Apa-apa yang menghasilkan dari kawin ini itu untuk keluarga saya. Namanya Fatimah. Sudah Pak, berarti untuk apa? Itu apa? Beda sama dengan waris ya. Nanti biar Ustaz 10 yang mengkaji waris. Wakaf itu bukan waris, tapi jenisnya ada macam-macam. Kalau dicampur, sebagian untuk adik bapak, sebagian untuk Pak Imam kita ataupun saudara baca nanti, itu namanya mustahil. Saya tanya nih Om Dede, Muhammadiyah itu besarnya karena apa? Coba, Muhammadiyah yang sekarang itu besarnya karena apa? Jawaban wakaf. Jadi kalau Adinda Heri mewakafkan tanahnya, contoh di Tenayan atau di mana, ke saya nazir, Pak Haji saksi. Lalu beliau bilang, Bang, tanah ini saya wakafkan untuk sekolah, melahirkan leadership, pemimpin, orang-orang yang dermawan untuk persyarikatan misalnya ataupun apa. Pertanyaan saya, karena itu amanah jadi sekolah, boleh tidak saya ubah jadi rumah sakit Pak? Nggak boleh. Peruntukannya karena rumah sakit tercantum, makanya beda sama itu Pak, harus diikrarkan. Jadi ada akta ikrar wakaf ini. Nah pertanyaannya Pak Haji, boleh nggak sekolah itu tutup? Merugi. Ya secara visibility study-nya dikaji dulu. Jawabannya, karena itu wakaf, haram hukumnya sekolah itu rugi. Sudah semakin paham Bapak wakaf itu? Nggak bohong, biar pahalanya ngalir sama Adinda ini. Kan tanahnya dia wakafkan untuk sekolah. Kenapa tutup kalian itu pengurusnya itu biasa? Apa yang kita lakukan Pak? Ada nanti pembahasan kita terkait dengan nazir. Maka boleh mengganti nazir. Lalu aja berani nazir. Dan dicari-cari aja semua ada. Pak, nazir menerima tanah jadi musola. Musolanya dibuka sekali seminggu. Naziran pun namanya. Kebetulan namanya nazir. Memang orang kalau sudah punya wakaf cerdas. Mulai dari SPBU sampai namanya kebetulan Sultan Kayu sampai tadi Nazir. Ini punya orang bicara apa nazir? Coba secara historis rumah sakit itu Pak, ini ya, nanti cari apa benar saya katakan. Bu, rumah sakit itu asal usulnya itu wakaf. Saya lupa apa nama rumah sakitnya, di mana posisi. Kalau rumah sakit tanahnya wakaf, boleh nggak rumah sakit itu rugi Pak? Mana boleh? Karena wakaf itu nggak boleh rugi. Karena abadi. Sekali lagi, dia nggak boleh rugi. Jadi apa? Wah, harus hebat rumah sakitnya. Yang kaya bayarnya lebih, nggak pernah ada tarif. Ini operasi jantung di tempat lain 100 juta, udah saya bayarin, saya sehat nih, enak nih, udah saya bayarin 300 juta. Kok sisa Pak? Iya. Kelebihannya untuk saudara saya yang tak mampu nanti kalau bersalin di sini, subsidi sini. Dokternya digaji mahal. Ada rumah sakit rugi Pak. Kalau bicara visibility tadi, apalagi rumah sakit yang di atas tanah wakaf, haram hukumnya rugi. Kalau perlu jual kupat merah di rumah sakit itu 1 juta sebotol. Contoh tadi. Apa yang kita takutkan dengan wakaf? Sekolah yang maju kayak Gontor. Gontor itu transfer. Kepercayaan orang terhadap Gontor itu tinggi apa? Terakhir BPI menjadi saksi karena 23 hektar harus dibawa BPI Pusat Badan Wakaf Indonesia menjadi saksinya, mengeluarkan semuanya. Gontor menerima 23 hektar sawah. Gak ada urusan sama SPP santri. Tapi kalau santri kurang ajar sekarang,
Kenapa bawa handphone jet ke sekolah? Kenapa Pak? Suka-suka saya kan. Gaji Bapak pun dari saya. Mudah-mudahan tidak ada yang begitu. Tapi konten tidak ada cerita. Oh, gaji saya bukan dari SPP Bapak kamu yang bayar. Gaji saya dari sawah yang terbentang 23 hektar. Wakaf menyelamatkan izah para guru yang mengajar di sekolah. Karena sudah ada sambungan ini Pak. Cukup satu pertanyaan. Oh, Ibu mau menanya? Menanya atau mau berwakaf? Silakan Bunda. Kan gini, ada peninggalan kan gitu Pak. Kemudian yang punya daripada bangunan itu sudah almarhum. Ya, sudah meninggal ya Bu. Iya. Kemudian ini musola lagi dibangun. Iya. Di tanah itu, di tanah almarhum. Bukan, ada musola lagi sedang dibangun. Jadi yang peninggalan itu ada kosan 18 kamar. Bangunan tadi lah. Iya, bangunan kosan tadi ada 18 kamar. Masya Allah. Jadi satu kamar itu kebetulan musola itu lagi dibangun. Jadi ada niat, bukannya sudah terjadi gitu Pak ya. Satu kamar untuk musola sampai musola itu siap. Iya. Apakah itu saya memberitahukan kepada teman itu, saya mewakafkan satu kamar ini untuk musola sampai musola itu siap. Apakah kalau tadi saya sudah mengerti mengenai wakaf itu, Iya. ada itu-itunya kan Iya. begitu. Apakah itu termasuk infak, sedekah atau apa? Iya. Kalau wakaf saya sudah tahu dan ngerti dari itu. Kalau nilainya karena dari sewa tadi dan dia berniat untuk membangun musola, lalu nilai itu untuk musola, Iya. tidak ada yang lain. Nah, walaupun itu tidak tercatat mungkin dengan baik, insya Allah itu menjadi sedekah jariah. Ya, sedekah jariah. Ya, jadi berarti sedekah tadi sampaikan kepada almarhum tadi. Iya, jadi gini. Kalau Rasulullah ini kaitannya dengan kebaikan yang lain, kurban Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Rasulullah menyembelih itu untuk dirinya dan keluarganya. Yang namanya keluarga Rasul itu apakah semuanya hidup di masa Nabi atau ada yang juga sudah meninggal? Itu persepsi saya. Berarti ada yang sudah meninggal. Nah, berarti kalau ada orang berwakaf sumur yang dia niatkan untuk orang tuanya, insya Allah mudah-mudahan bagian doa anak yang soleh, walau sampai. Ini optimis sampai. Jadi kalau telah selesai musola tadi, Iya. Ustaz, ya, Ya, apakah berhenti atau memang niatnya tadi untuk musola tadi? Iya. Setelah musola itu selesai, tentu berhenti yang infak atau sedekah tadi. ya. Kemanfaatannya mau alaihnya. Manfaat. Kita mau buat musola itu hanya mau foto dengan fisiknya bukan, tapi mau alaihnya. Kenapa semangat untuk membuat musola ini menjadi wakaf bayi, wakaf umum, ya, agar banyak orang sholat di situ, banyak orang mengaji di situ, banyak ada kajian macam malam ini di sini. Jadi kalau berdiri nanti wakaf masjid yang baru itu programnya harus hidup, nama yang muru masa hidup makmur. Ada medianya, ada macam-macam. Nah, itulah pahala yang terus mengalir. Kenapa disebut auqaf? Wakaf itu berhenti, macam-macam Quran. Musolanya ditahan pokoknya, berhenti di sini. Tapi apa yang terjadi? Pahalanya terus mengalir. Kenapa? Musola itu tidak diperjualbelikan, tapi justru dimanfaatkan, semanfaat-manfaat. Maka pahala orang yang berwakaf di situ mengalir kalau orang sholat di situ, mengalir kalau orang duduk di situ. Maka saya termasuk yang nggak setuju ada masjid yang ditutup toiletnya. Saya nggak setuju. Kalau saya berwakaf saya nggak setuju.
buka saja. Persoalan kotor itulah wakaf produktif yang membiayai gaji cleaning service, menggaji satpam. Nah, jadi kalau ibu punya ruko banyak, wakafkan aja satu. Nah, saya serius ya. Saya minta maaf, cari duit ini susah apa gampang? Pak Sultan Kayu, boleh apa? Cari duit ini susah apa gampang? Bisa mudah dan bisa. Susah. Saya aja belum pulang. Udah 2 hari dan pulang. Supaya ikut pelatihan nanti ada orang. Saya habis ini balik lagi. Sabtu besok baru pulang. Minta maaf ya Bu. Karena susah cari duit. Udah benar tuh. Dititipin tuh duitnya itu dikeluarkan menjadi sedekah jariah. Insya Allah ya Bu ya. Memang duitnya nggak akan kita terima, tapi nilai keabadiannya, kemudian keberkahan pahala yang terus mengalirnya. Iya, tapi Pak Ustaz, almarhum tidak ada memberikan amanah kepada yang anak, kemudian yang anak dan istrinya itu hanya dia memberikan kepada musola tadi. Makanya saya tanya tadi Pak Ustaz, berarti pada waktu hidup, nah kan itu Pak nggak ada memberikan amanah kan gitu Pak. Ya, nah hanya istri dan anaknya saja yang ingin menginfakkan kepada. Karena azan saya sudah merekamnya. Ibu percaya aja deh, yang orang tuanya dapat pahala, istri dan anak-anaknya dapat pahala. Mudah-mudahan satu keluarga masuk surga. Nanti kita sambung lagi. Itu hebat tuh. Yang nggak hebatnya, bapaknya berniat mewakafkan tanah jadi masjid. Pengurusnya lupa ngurus AIW-nya sama sertifikat tanah wakafnya di ATR BPN itu. Anaknya gugat. Kalau betul ayah saya mewakafkan tanah ini jadi masjid, mana dokumennya, AIW-nya, sertifikatnya? Tak pegang ke pengurus, rata tanahnya sama masjid itu lama. Kejadian itu anak celaka tuh. Ya, nah kalau ini kan enak. Nah gitu ya Bu. Nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf dari saya. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.